Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara, eh, di semester yang lalu kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana hubungan Islam gitu ya dengan eh, ilmu pengetahuan, dan kemudian masih di semester ini eh, kita sudah berbicara terkait dengan tugas hidup manusia ya. Di pertemuan ini kita akan berbicara tentang beberapa prinsip terkait dengan ekonomi dalam Islam. Kalau dalam silabinya memang yang kita bicarakan selain prinsip ekonomi juga prinsip terkait dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Tetapi karena terkait dengan ilmu pengetahuan sudah saya sampaikan di semester pertama, dan saya kira oleh tim AIK atau oleh dosen yang lain juga sudah disampaikan gitu ya. Maka untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait beberapa hal terkait dengan tadi itu prinsip ekonomi dalam Islam ya. Baik saudara-saudara, saya sudah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam ini gitu ya. Itu dan kita sebagai makhluknya, salah satu makhluknya gitu ya. Jadi setiap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dalam kehidupan kita ini, dalam pandangan kita, dalam keyakinan kita umat Islam, penciptanya itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga salah satu Asmaul Husna ya, dari 99 nama yang baik yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu, beliau disebut sebagai Al-Khaliq ya. Al-Khaliq itu adalah zat yang menciptakan. Di luar Al-Khaliq gitu ya, di luar zat yang menciptakan, itu semuanya adalah makhluk. Artinya yang diciptakan gitu ya. Jadi kita manusia, malaikat, jin, setan, demikian juga matahari, bulan, bintang, dan seluruh planet itu adalah makhluk ya. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan Khalik itu hanya satu menurut keyakinan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar Allah Subhanahu wa taala kita yakini semuanya adalah makhluk. Nah, makhluk ini saudara-saudara memiliki tentu saja tugas dan fungsinya masing-masing gitu ya. Yang kalau secara global, seluruhnya tentu saja adalah dalam rangka untuk mengabdi gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dituntut untuk mengabdi kepada Allah, malaikat dituntut untuk mengabdi kepada Allah. Demikian juga binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk ya benda-benda yang menurut kita mungkin benda mati begitu ya, baik itu batu, air, gunung, dan lain-lain. Semua itu adalah juga untuk mengabdi kepada Al-Khaliq, penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Air itu hidupnya atau pergerakannya senantiasa mengalir dari yang
lebih tinggi ke yang lebih rendah. Itu adalah bukti pengabdian gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asap begitu itu membumbung ke udara, itu adalah bukti pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa Al-Qur'an disebutnya mereka itu bersujud gitu ya. Nah, saudara-saudara, termasuk manusia juga sama gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan seluruh manusia dan termasuk juga jin itu kecuali dalam rangka untuk beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi atau kedudukan yang pertama manusia itu sebagai hamba Allah adalah mengabdi gitu ya. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk pengabdian itu adalah dalam bentuk ibadah. Gitu ya. Ibadah itu seperti yang sudah saya sampaikan bisa dalam dua bentuk. Ada yang ibadah mahdoh, ibadah khusus gitu ya. Ibadah yang secara waktu, tempat, penyelenggaraan, ketentuan itu sudah pasti ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dicontohkan Rasulnya. Sedangkan ibadah yang kedua disebut dengan ibadah amah atau yang disebut dengan ibadah ghair mahdoh, itu adalah ibadah yang ya umum begitu ya, dalam arti segala bentuk kegiatan kita itu kalau dalam kita arahkan ada dalam izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita bersekolah atau kuliah itu kita arahkan untuk mendapatkan izin dari Allah gitu ya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita hidup sebagai katakanlah seorang remaja gitu ya, kita aktif misalkan katakanlah di kampus, termasuk kita berdagang, berbisnis, atau sebagai seorang profesional gitu ya, itu bisa menjadi lahan ibadah gitu ya, sarana ibadah kalau semua itu kita lakukan dalam rangka mendapatkan izin ya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah-ibadah yang kedua ini tidak ditentukan caranya. Bagaimana kita menuntut ilmu, bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, bagaimana kita berbuat baik kepada bos, kepada atasan kita, itu tidak pasti oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan. Itu ya, bagaimana caranya, waktunya kapan, di mana, itu tidak ada kepastian. Gitu ya. Berbeda dengan ketika kita misalkan sholat, zakat, ibadah haji dan lain-lain. Nah, yang kedua ini disebutnya dengan ibadah amah atau ghair mahdoh begitu ya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, manusia juga Allah ciptakan itu berkedudukan sebagai khalifah. Ya. Khalifah itu adalah berkedudukan sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini gitu ya. Nah, muka bumi ini, kehidupan dunia ini, tentu saja Allah menginginkan bahwa kehidupan ini damai, sejahtera, penuh kemakmuran gitu ya, penuh kesejahteraan dan lain-lain. Itu tujuan Allah menciptakan kehidupan ini.
ada harmonisasi gitu kan, ada harmonisasi kehidupan di antara seluruh makhluk ini. Nah, untuk menyelenggarakan ini itu dipercayakan kepada manusia gitu ya. Makanya manusia itu disebutnya khalifatu fil ard gitu ya, pengganti Allah di muka bumi. Karenanya saudara-saudara, seluruh sumber daya alam begitu kan, itu adalah dalam rangka untuk memberikan ya, termasuk juga sumber daya manusianya itu diorientasikan, diorientasikan untuk ya mendudukan manusia itu gitu kan, sebagai khalifah fil ard itu gitu ya, sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah itu berfirman, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a gitu ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini gitu kan, lakum, untuk kamu manusia gitu. Jadi ini memang diperuntukkan untuk manusia gitu ya. Seluruh kehidupan dunia ini adalah dalam rangka untuk memfasilitasi manusia gitu ya, memfasilitasi manusia, baik itu menjalankan kehidupannya sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah. Nah ini, huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Ya, huwa Allah Subhanahu wa taala ansha'akum, yang menghidupkan kamu sekalian, minal ard, dari tanah gitu kan, dari bumi ini, wasta'marakum fiha, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu ya, memberikan perintah kepada kamu untuk memakmurkannya. Nah, inilah yang nanti akan melahirkan amal soleh gitu ya. Bagaimana kita beramal soleh kepada tetangga, bagaimana kita beramal soleh kepada sesama manusia, bagaimana kita beramal soleh kepada saudara, termasuk bagaimana kita beramal soleh kepada makhluk yang lain gitu ya. Bagaimana kita beramal soleh kepada binatang piaraan, bagaimana kita beramal soleh kepada binatang yang menjadi bahan konsumsi kita gitu kan, ayam, sapi dan lain-lain. Itu juga menjadi bahan untuk amal soleh kita gitu kan. Sekalipun ayam itu akan menjadi santapan kita gitu ya, menjadi makanan kita, tetapi bagi seorang muslim itu bagaimana kita memperlakukan ayam itu gitu ya dengan baik. Darek ya, kan kita mau makan, artinya ayam itu harus dibunuh gitu kan. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kita membunuh itu dengan brutal gitu kan, seenaknya gitu kan. Ada amal solehnya, ada tata caranya. Bagaimana kita memperlakukan seekor ayam itu agar ayam itu juga terlihat bersih, terlihat rapi, terlihat menggairahkan begitu kan, memunculkan rasa kenikmatan ketika kita makan. Dan yang lebih penting tentu saja adalah bagaimana agar si hewan yang kita konsumsi itu menjadi konsumsi yang halal gitu. Nah, ini ada amal solehnya gitu kan. Demikian juga kepada sapi gitu kan. Tidak seenaknya kita membunuh, mencincang sapi itu gitu kan. Tetapi bagaimana sapi itu disembelih
ya kan, eh, caranya menyembelih itu bagaimana, itu kenapa umat Islam itu menyembelih sapi itu melalui lehernya, gitu kan. Eh, kan sama saja dibunuh gitu kan, ditusuk saja sudah di perutnya gitu kan. Itu kan pikiran kita gitu ya. Tetapi tidak, Allah dan Rasulnya mencontohkan itu kan, kalau menyembelih hewan itu sebaiknya di lehernya gitu kan. Itu nanti rahasianya akan terungkap bagaimana begitu kan, baik dari sisi syar'i maupun dari sisi apa eh, ya ilmu pengetahuan lah begitu ya, bagaimana dari sisi medis dan lain-lain, sampai bagaimana eh, Allah dan Rasulnya juga mencontohkan gitu kan, sebelum kita apa menyembelih hewan itu, eh, ada caranya juga gitu kan, bagaimana si hewan itu harus dijatuhkan gitu kan. Eh, Jangan sampai ketika kita menyembelih itu si hewan masih dalam keadaan ya apa berdiri gitu kan. Nah, karena kalau sedang berdiri ya mungkin ada sesuatu yang nanti akan berpengaruh begitu kan kepada kepada dalam tanda petik keikhlasan daripada si hewan itu, kemudian juga akan berpengaruh kepada daging yang kita konsumsi dan lain-lain. Itu semua adalah amal soleh, gitu kan. Demikian juga ketika kita merawat tanaman, gitu kan. Bagaimana seharusnya kita eh, menanam, memelihara, menumbuhkan, memetik tanaman itu agar semua itu menjadi amal soleh, gitu kan. Itu ada, itu itu eh, apa dibuat sedemikian rupa gitu kan, agar semua itu menjadi amal soleh gitu kan. Artinya kita tidak semena-mena gitu kan, tidak seenaknya gitu kan, tidak seenaknya. Contohlah bagaimana, katakanlah ketika kita berada di luar rumah gitu kan, kita ingin mohon maaf apa kencing begitu ya, kencing di tempat umum misalkan, tidak ada toilet gitu kan, itu ada aturannya gitu kan. Rasulullah itu mencontohkan cari tempat yang memang orang tidak melihat gitu kan. Artinya ruangan atau sekalipun ruangan terbuka begitu kan, tapi diupayakan orang tidak melihat. Eh, Kalaupun kita kencing di tempat itu misalkan ya, kata Rasulullah, jangan pernah engkau membuang kotoran atau air kencing itu di di tempat-tempat yang berlubang gitu kan. Kemudian juga jangan mengencingi misalkan tulang dan lain-lain gitu ya. Itu adalah bagian daripada amal soleh gitu ya. Allah mengatur semua itu. Jadi kepada tulang saja itu ya, kepada permukaan tanah yang berlubang saja itu ada amal solehnya gitu ya. Nah, sehingga saudara-saudara, yang disebut dengan amal soleh itu kalau seandainya tadi gitu ya, paling tidak ada 4 pilar gitu ya, yang menjadi dasar seseorang melakukan amal soleh, atau sebuah perbuatan itu dikatakan sebagai sebuah amal soleh. Yang pertama adalah segala amal itu, perbuatan itu prinsipnya adalah dalam rangka untuk pengabdian gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa semua yang kita lakukan itu diorientasikan dalam rangka untuk
mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Prinsip dasar tertinggi dari semua kegiatan hidup, gitu kan, dan menjadi pegangan setiap muslim, gitu aja. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, tidurnya kita, beraktivitasnya kita, istirahatnya kita, itu upayakan semuanya adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu, gitu kan. Tidak ada Tuhan yang lain, gitu ya. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya satu saja yang menjadi orientasi kehidupan kita. Nah, jadi kita belajar, kita berobat, kita berekreasi, kita berumah tangga, dan semua aktivitas itu adalah semua kita orientasikan sebagai bentuk, gitu ya, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu, yang esa, gitu kan. Tidak ada Tuhan yang lain. Nah, karenanya ini terkait juga dengan perintah selanjutnya, pondasi selanjutnya, gitu ya. Pondasi selanjutnya itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan di perkuliahan pertama, gitu ya, di AIK 1. Untuk mendukung semua itu kita perlu ada wijhatul hayat, ada siratul hayat, dan ada khittatul hayat. Apa itu wijhatul hayat? Nah, tadi tujuan hidup, gitu ya, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan hidup kita, gitu kan, wijhatul hayat kita, maka tentu saja yang kita lakukan itu adalah apa yang memang disenangi, gitu kan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka jangan sekali-kali juga sebaliknya berperilaku melakukan pekerjaan yang memang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, inilah yang biasa kita sebut dengan takwa, gitu ya. Takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian menjauhi segala apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perwujudan daripada siratul hayat, ya. Artinya jalan hidup yang kita tempuh, gitu. Yaitu apa-apa yang sudah termaktub dalam bentuk syariat Islam, gitu kan, syariat Islam, aturan-aturan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah khittatul hayat, gitu kan. Khittatul hayat itu artinya program hidup, ya, program hidup. Pertama, karena tujuannya adalah mendapatkan ridho Allah, maka jalan yang kita tempuh juga adalah jalannya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka kita membuat tahapan demi tahapan kehidupan itu juga sesuai dengan jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Yang selanjutnya, saudara-saudara, adalah keseimbangan dan keadilan. Artinya bahwa keseimbangan dan keharmonisan alam dan sosial melalui prinsip al-adalah, al-qis, dan al-mizan. Ya, artinya saudara-saudara bahwa kehidupan kita ini itu kita yakini bahwa kehidupan yang akan kita lalui, gitu ya, selain yang sudah kita alami adalah di kehidupan alam rahim, gitu ya. Kemudian hari ini kita sedang menginjak kehidupan dunia, gitu ya.
nanti ada kehidupan akhirat, gitu ya, kehidupan yang langgeng, yang bako, ya, yang akan selamanya kita lalui, yang akan kita alami, begitu. Nah, semua kehidupan itu inginnya adalah dalam kebahagiaan, ya, terutama kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nanti, gitu. Maka program hidup yang kita rencanakan, yang kita jalani juga adalah dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu, gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman itu wala tansa nasibaka minad dunya, gitu kan. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Jadi pergunakanlah segala apa karunia yang Allah berikan kepada kamu itu untuk kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan nanti di hari akhir, gitu. Tetapi walatan sanasibaka minad dunya, engkau juga jangan lupa dengan kehidupan dunia, gitu. Ini yang disebut dengan keseimbangan dan keadilan, gitu ya. Jadi kita harus bahagia, makmur, sejahtera di dunia, juga bahagia, makmur, dan sejahtera di kehidupan akhirat nanti. Nah, sehingga saudara-saudara, kehidupan dunia ini harus menjadi tabungan, gitu ya, untuk bekal kehidupan akhirat nanti. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip kemaslahatan. Kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan sebagai perwujudan dari kehendak Islam menjadi rahmat bagi semesta alam, gitu ya. Jadi kita berperilaku, kita beraktivitas, apapun yang kita lakukan itu jangan pernah memiliki niat, memiliki maksud, gitu ya, untuk merusak, ya, memperdayakan, bukan memberdayakan tetapi memperdayakan, gitu kan. Jadi artinya membuat mafsadat, membuat kerusakan, gitu ya. Tetapi adalah untuk kemaslahatan, gitu. Kemaslahatan untuk diri kita, kemaslahatan untuk keluarga kita, kemaslahatan untuk kehidupan bermasyarakat kita, kemaslahatan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan kemaslahatan untuk kehidupan secara global, gitu. Jadi ketika kita hidup di sebuah tempat, itu harus memberikan kenyamanan, kenikmatan, kedamaian kepada semua yang terlibat dalam kehidupan kita di tempat itu, baik kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada makhluk di seputar kehidupan kita, gitu kan. Jadi hidup kita itu juga harus begitu, harus memberikan maslahat, gitu ya. Kepada ayam itu harus maslahat, kepada batu harus maslahat, kepada tumbuh-tumbuhan juga harus memberikan maslahat, gitu ya. Itulah saudara-saudara, inilah yang akan menjadikan segala amal kita itu menjadi amal soleh, gitu kan. Dan dalam ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan amanu wa amilus sholihat. Tidak cukup hanya beriman saja, tetapi juga harus beramal soleh, gitu kan. Amal soleh juga tidak ada artinya kalau tanpa ada keimanan. Orang berbuat baik, gitu kan, tapi kalau tidak ada keimanan, ya sia-sia. Demikian juga sebaliknya, gitu kan. Kita beriman, gitu kan, tetapi justru membuat kerusakan, itu juga tidak ada artinya keimanan kita. Nah, saudara-saudara, masuklah selanjutnya kepada yang lebih khusus, begitu kan. Bagaimana sih sebenarnya dalam kehidupan berbisnis kita, gitu kan, berwirausaha kita, agar kita juga senantiasa
bisnis itu menjadi amal soleh, gitu kan, perbuatan yang memang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Ini yang harus kita menjadi target kita ya, saudara-saudara kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung ini dengan visinya sebagai technopreneur, gitu kan, yang mampu menguasai teknologi dalam rangka atau menjadi modal untuk entrepreneur, saudara-saudara, berusaha, gitu kan, yang profesional, yang maju, gitu kan. Nah, tetapi bagi kita itu tidak hanya cukup menguasai teknologi dan entrepreneur, gitu kan, karena kita ini adalah kampusnya kampus Muhammadiyah, gitu ya, maka kecakapan kita dalam teknologi dan entrepreneur itu juga harus menjadi amal soleh, gitu ya, menjadi bekal kita untuk kebahagiaan nanti di kehidupan akhirat, gitu. Jadi di dunianya sukses, di akhiratnya juga sukses, gitu. Ini ada beberapa yang saya ingin tanamkan kepada saudara-saudara, gitu kan, ini sekilas-sekilas saja lah, gitu ya. Yang pertama, yang harus kita pahami bahwa kegiatan bisnis ekonomi adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, gitu ya. Jadi kita diperintahkan untuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menjaga kehidupan kita, gitu kan. Hibdun hibdun hibdul mal, hibdun nasal, ya menjaga agama dan lain-lain, gitu kan. Itu semua juga salah satu di antara kebutuhannya adalah kebutuhan ekonomi, gitu. Nah, sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia, semua bentuk kerja itu boleh, ya. Jadi apapun pekerjaannya itu tidak ada masalah, gitu kan, selama tadi itu, gitu kan, dalam rangka tidak merugikan kemaslahatan manusia. Baik itu bidang produksi maupun distribusi, dagang, barang dan jasa, gitu kan. Kemudian kegiatan ini harus halal dan atas dasar sukarela. Ya, bagi kita sebagai seorang muslim tentu saja yang namanya halal itu menjadi pondasi, gitu kan, harus menjadi pondasi. Yang kedua, dalam kegiatan bisnis ekonomi, seseorang bisa menjadi pemilik, menjadi pengelola, atau menjadi keduanya, pemilik sekaligus pengelola. Baik di sebuah perusahaan kan biasanya ada komisaris, ya, ada direktur, gitu ya. Bisa saja kita menjadi komisarisnya, bisa saja kita menjadi direkturnya, atau bisa saja menjadi dua-duanya, gitu kan. Demikian juga bisa saja, gitu kan, kita menjadi pelaksananya, gitu kan, karyawannya. Nah, ini kan selanjutnya dalam menjalankannya seseorang dapat jadi pemimpin atau menjadi anak buah dengan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dan disepakati bersama secara sukarela dan adil, ya. Di job desk jelas, gitu kan. Kalau memang kita sebagai komisaris, ada job desk-nya. Kalau kita sebagai seorang direktur, ada job desk-nya. Ketika kita juga sebagai seorang karyawan, sebagai pelaksana, ada job desk-nya, gitu kan, ada hak dan kewajibannya, ada. Gitu. Yang ketiga, prinsip sukarela dan keadilan harus dilandasi dengan kejujuran, gitu ya. Ini prinsip ketiga, yaitu ya sukarela, keadilan itu berada di atas pondasi kejujuran. Itulah sebabnya saya sudah menyampaikan, begitu kan, salah satu di antara sifat Nabi dan Rasul itu adalah amanah, gitu ya. Dan itu menjadi tauladan kita. Yang keempat, saudara-saudara, hasil dari aktivitas bisnis ekonomi seseorang itu yang akan menjadi harta kekayaan, atau yang dalam bahasa
Arabnya disebut dengan mal, gitu ya, mal, harta kekayaan. Ini adalah karunia Allah, maka penggunaannya pun harus sesuai dengan izin Allah. Di antara di antara apa di antaranya adalah bahwa selain sekedar memenuhi kebutuhan tadi, gitu kan, kebutuhan mendasar kita, ya termasuk juga kebutuhan primer, sekunder, tersier dan lain-lain, gitu kan. Nah, itu nanti ada juga fungsi sosial daripada zakat, daripada harta kekayaan itu. Ya, jadi kita bekerja, kita memiliki perusahaan, sekali lagi itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi sekali lagi Allah mengingatkan, di luar kebutuhan hidup kita itu juga ada fungsi sosialnya, gitu kan. Maka Allah mewajibkan zakat, gitu ya, menganjurkan berinfak, bersedekah. Nah, itu yang prinsip yang keempat. Yang kelima, jalan perolehan dan pemilikan harta itu bisa macam-macam, gitu ya. Ada yang melalui usaha, gitu ya, bisnis, gitu kan, dan lain-lain, gitu kan. Dalam syariat Islam juga ada yang disebut dengan waris, gitu ya. Waris itu tanpa kita minta itu otomatis, gitu ya, ada hak. Seseorang meninggal dunia, maka kemudian harta kekayaan yang dimilikinya itu harus diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi si ahli warisnya tanpa meminta itu sudah punya hak, dan itu harus diberikan. Juga ada yang disebut dengan hibah, gitu kan. Hibah, kalau hibah itu kan pemberian, gitu ya, secara sukarela, bukan waris, gitu kan. Hibah itu ketika kita suka saja, saya senang memberikan sebagian daripada harta kekayaan kita kepada seseorang, gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan hibah, gitu ya. Atau mungkin lebih di antara salah satu contoh bentuknya itu adalah hadiah, gitu kan. Itu adalah hibah. Jadi kita memberi sesuatu kepada orang lain, itu disebut dengan hibah. Nah, yang selanjutnya selain hasil usaha, waris, gitu kan, hibah, gitu ya, ada juga wasiat. Nah, yang disebut dengan wasiat itu ketika seseorang akan meninggal dunia, padahal seseorang akan meninggal dunia, gitu kan, dia memiliki harta kekayaan. Nah, kemudian dia memberikan pesan, gitu kan, sebagian daripada harta kekayaannya tolong berikan kepada si A, gitu kan. Sampaikan kepada si A ketika nanti kalau seandainya saya sudah meninggal dunia, itu disebutnya wasiat. Jadi pemberian yang ditangguhkan manakala dia sudah meninggal dunia. Kalau hibah tadi itu pasti yang namanya hibah itu manakala dia sedang hidup, begitu kan, dalam keadaan sedang hidup. Selain yang 4 tadi, saudara-saudara, peluang mendapatkan kekayaan itu juga bisa juga dilakukan lewat utang piutang, gitu kan, atau ya pinjaman, gitu ya. Pinjaman, saudara-saudara butuh rumah, itu kan, maka kemudian melakukan KPR, gitu kan, PTN, mencicil. Nah, itu adalah bagian daripada salah satu bentuk bagaimana kita mendapatkan kekayaan itu. Yang keenam, berlomba dalam kebaikan sangat dianjurkan. Bentuknya bisa berupa pemberian mutu, barang atau jasa, pelayanan yang lebih ramah dan mudah.
pelayanan purna jual yang menjamin sehingga tercapai bisnis yang mabrur. Jadi saudara-saudara, kita diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk meraih sebaik-baiknya keuntungan, sebanyak-banyaknya keuntungan gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk meraih sebanyak-banyaknya keuntungan? Tentu saja adalah sedapat mungkin, semaksimal mungkin kita mendapatkan sebanyak-banyaknya konsumen, gitu ya. Bagaimana cara kita mendapatkan konsumen yang banyak? Ya, berbagai cara, tentu saja boleh melalui bentuknya dalam bentuk kualitas dari produk kita, gitu kan, itu di atas rata-rata misalkan, sehingga orang itu akan mencari produk kita, gitu. Mungkin saja melalui pelayanan, gitu kan, karena pelayanannya yang ramah, gitu kan. Setiap konsumen itu disapa, dikasih senyuman, diberikan pelayanan yang maksimal, gitu kan. Sebenarnya pada tempat ngeunah teuing, gitu kan, tidak terlalu enak gitu kan makanannya atau produknya, gitu kan. Tetapi karena kita merasa puas dengan layanannya, mungkin saja seperti itu. Atau purna jualnya nanti, gitu kan, setelah dilayani, gitu kan, itu ya ada semacam digarap, tetap digarap begitu kan, yang namanya konsumen itu disapa lagi, diingatkan kembali, gitu kan, diberikan pelayanan yang lainnya. Yang ketujuh, saudara-saudara, dalam usaha atau dalam bisnis itu ada yang disebut dengan ta'awun. Ta'awun itu artinya kerjasama lah, begitu ya, saling membantu, gitu ya, saling menolong. Sesama muslim, sesama pengusaha muslim, ya tentu saja kita ingin berupaya, itu kan, bukan ingin, dianjurkan untuk saling mengangkat, saling memajukan, begitu kan, saling memajukan. Justru sebaliknya, jangan sampai saling menjatuhkan, gitu kan. Itu prinsip ekonomi kita. Kemudian yang kedua, menghindari tabzir. Yang selanjutnya adalah menghindari tabzir. Jadi Allah tidak menyenangi kepada kita orang-orang yang memumazirkan, gitu ya, boros, ya. Karena perbuatan itu adalah perbuatan tidak terpuji dan merugikan pengembangan bisnis kita. Selanjutnya, tentu saja dalam rangka untuk peningkatan kinerja, evaluasi dan perencanaan itu harus tetap diikhtiarkan. Dan yang 10, yang terakhir, saudara-saudara, Islam itu menganjurkan agar harta itu tidak hanya berputar pada orang atau kelompok yang mampu saja. Makin banyak aktivitas bisnis memberi manfaat pada masyarakat, makin baik bisnis itu dalam pandangan agama. Manfaat itu dapat berupa pelibatan masyarakat atau menikmati hasil yang diusahakan oleh bisnis tersebut, gitu ya. Kalau sekarang ini ada istilah CSR, gitu ya. Jadi hasil dari usaha itu diorientasikan untuk membantu, ya, orang-orang yang tidak mampu, untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial, gitu kan, atau juga melibatkan langsung masyarakat setempat, gitu. Dan itu adalah menjadi kebijakan pemerintah kita, gitu ya. Ketika seseorang atau kita mendirikan sebuah perusahaan,
Maka perusahaan itu harus mampu menyerap apa lowongan pekerjaan, gitu ya, lowongan pekerjaan, dan para pekerjanya, para karyawannya itu diutamakan dari tempat yang bersangkutan, gitu, dari tempat itu yang sebaik-baiknya. Inilah bagian daripada prinsip kita, gitu ya, prinsip eh, bisnis atau usaha yang diajarkan oleh atau dikehendaki oleh Islam, gitu. Nah, itu saudara-saudara, terkait dengan beberapa prinsip dalam berusaha ya. Nah, ini prinsip bisnis Islam ya. Pertama tentu saja adalah ibadah, yang kedua keadilan ya, yang ketiga antarodin, artinya suka sama suka. Kemudian moralitas, artinya jangan sampai keluar dari syariat. Artinya kita pandu segala aktivitas kita, termasuk bisnis kita, itu dengan ajaran agama Islam tentu saja. Sebagai salah satu contoh, misalkan prinsip halal, ya, itu adalah menjadi modal dan tulang punggung bisnis kita, gitu ya. Amanah artinya kepercayaan orang, gitu ya. Kemudian ta'awun, saling memberdayakan, saling memajukan, gitu ya. Dan yang terakhir adalah keseimbangan, gitu ya. Jadi saudara-saudara, kita tidak ingin kita mendapatkan keuntungan, gitu ya, banyak, gitu kan, melimpah, tapi banyak orang yang merasa dirugikan, gitu kan. Juga sebaliknya, bisnis kita itu lancar, bahkan berhasil di kehidupan dunia ini, tetapi akan membawa kesengsaraan nanti di kehidupan akhirat. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya nanti ada panduan, begitu kan. Apa saja sih larangan-larangan dalam bisnis kita, dalam perdagangan kita. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Itulah saudara-saudara beberapa item, begitu ya, yang terkait dengan kehidupan bisnis kita, kehidupan usaha kita, dalam rangka untuk mendapatkan almal ya, kekayaan. Itu ada beberapa ketentuan, ada beberapa prinsip yang harus kita pedomani sebagai seorang muslim, sehingga dengan demikian mudah-mudahan apapun yang kita lakukan itu ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih menyempurnakannya, nanti tentu saja kita akan berbicara apa sebenarnya larangan-larangan dalam bisnis atau perdagangan itu. Nanti insya Allah kita akan bicarakan di minggu yang akan datang. Sekira itu saudara-saudara, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.